Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari puisi. Sebenarnya, puisi itu apa ya? Kenapa penyair memilih puisi sebagai bentuk penyampaian pesan atau menggambarkan perasaan mereka? Hari ini kita akan membahas puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca terlebih dahulu petunjuk pembelajaran. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas lirik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan bervariasi. Dalam puisi, ada beberapa unsur-unsur yang menjadi pembangun suatu puisi. Yang pertama, lirik. Lirik adalah baris dalam puisi atau sajak. Yang kedua, bait. Bait merupakan satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris. Yang ketiga, rima. Rima adalah persamaan bunyi kata. Untuk dapat membedakan antara lirik dan bait, perhatikan contoh berikut. Unsur yang keempat ada imaji. Imaji merupakan unsur yang melibatkan panca indera manusia yang dapat menggiring pembaca untuk membayangkan sebuah kejadian dalam puisi. Yang kelima, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang padat makna dan mengandung nilai estetika atau keindahan. Dan yang terakhir ada majas atau gaya bahasa. Majas merupakan kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Untuk dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, bacalah contoh puisi berikut. Dalam puisi, ada yang namanya puisi diafan dan puisi prismatis. Mari kita bahas satu persatu. Puisi diafan merupakan puisi yang jernih atau bening. Puisi diafan sering disebut juga dengan puisi polos. Dan puisi prismatis merupakan puisi yang memiliki makna yang cukup sulit untuk dipahami. Agar lebih mudah untuk dipahami, perhatikanlah perbedaan puisi diafan dan puisi prismatis berikut. Selain puisi diafan dan puisi prismatis, jenis-jenis puisi digolongkan berdasarkan kesusastraannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai ketentuan dan aturan. Puisi lama terbagi menjadi yang pertama, pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Yang kedua, gurindam. Gurindam adalah susunan sajak yang terdiri dari 2 baris. Yang ketiga, mantra. Mantra adalah perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Jenis puisi yang keempat adalah talibun. Talibun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari jumlah baris genap lebih dari 4, biasanya 6, 8, atau 12 baris dalam satu bait. Dan yang terakhir ada seloka. Seloka adalah bentuk puisi lama yang berbentuk sindiran, gurauan, atau kritikan, biasanya dengan gaya bahasa yang lucu atau satir. Jenis puisi yang kedua adalah puisi baru.
Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan, baik dari segi suku kata, baris, atau rimanya. Puisi baru terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, balada. Balada adalah bentuk puisi yang berkembang dalam sastra modern yang menanggalkan banyak aturan klasik puisi lama, namun tetap menjaga esensi dari sebuah kisah yang mengalir dengan ritme dan emosi. Yang kedua, himne. Himne bertujuan untuk menghormati dan mengagungkan hal-hal yang dianggap suci atau penting. Yang ketiga, ode. Ode adalah bentuk puisi lirik dengan makna lagu atau pujian. Keempat, epigram. Epigram adalah jenis puisi baru yang berisi ajaran hidup, nasihat, atau tuntutan. Yang kelima, romansa. Romansa adalah jenis puisi yang mengekspresikan perasaan cinta atau kasih sayang. Yang keenam, ada elegi. Elegi adalah jenis puisi yang mengekspresikan kesedihan, duka cita, dan ratapan. Dan yang terakhir ada satir. Satir adalah bentuk sastra yang menggunakan humor, sindiran, dan kritik tajam untuk mengekspos kelemahan atau ketidakadilan dalam masyarakat. Dari banyaknya keberagaman budaya dan etnis di daerah Sumatera Utara, pada budaya masyarakat Batak Toba ada yang dinamakan umpasa. Umpasa merupakan suatu bentuk puisi lisan dalam budaya Batak yang digolongkan ke dalam bentuk puisi lama. Karena umpasa memiliki bait, sajak, irama, dan terdiri dari 2 baris sebait dan 4 baris sebait. Umpasa ini adalah bentuk puisi lisan yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Isinya nasihat, doa, atau harapan yang disampaikan dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Umpasa ini memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri atas bait-bait, tiap baitnya terdiri dari 2, 3, 4 larik atau lebih, dan tiap lariknya terdiri dari 2-4 kata. Rima akhirnya beraneka ragam tergantung dari jumlah larik tiap bait. Kekuatan umpasa terletak pada kayanya akan penggunaan metafora dan irama. Tiap larik umpasa terdiri dari 2 bagian. Bagian pertamanya berfungsi sebagai sampiran yang menjadi pengantar, dan bagian keduanya mewujudkan makna umpasa. Mari kita perhatikan contoh umpasa dalam Batak Toba. Sahat-sahat misolu, sahat matu botean. Leling mahita mangulu, saya sahak matu panggabean. Tuat nadolok martukol siala gundi. Ada ni oputana perjolo, hiuton sian pudi. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa umpasa Batak Toba ini termasuk ke dalam pantun, yaitu puisi lama, berdasarkan unsur-unsur dan ciri-cirinya. Selanjutnya, anak-anak sekalian juga harus tahu bagaimana menemukan pesan dalam sebuah puisi. Langkah-langkah yang bisa anak-anak lalui untuk menemukan pesan dalam sebuah puisi, yaitu yang pertama, perhatikan judulnya. Yang kedua, tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Yang ketiga, bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Yang keempat, tandai kata-kata yang sering diulang. Dan yang terakhir, perhatikan pilihan katanya. Kamu bisa berlatih memahami pesan dalam sebuah puisi melalui puisi Pantaiku karya Zana Aceh berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah puisi itu dapat mengandung majas atau gaya bahasa. Sekarang, mari kita sama-sama membandingkan majas metafora, majas simile, dan majas repetisi dalam puisi. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang kedua, majas simile.
Majasimila adalah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya. Dan yang ketiga, majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang menggunakan pengulangan kata, frasa, atau kalimat untuk memberikan penekanan atau mempertegas makna tertentu. Perhatikan contoh-contoh yang sudah ditampilkan ya. Setelah anak-anak sekalian mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam puisi, selanjutnya anak-anak akan menciptakan puisi buatan sendiri. Dalam menciptakan puisi, kamu dapat melakukan beberapa langkah. Ada 2 metode yang bisa kamu tempuh untuk menciptakan sebuah puisi. Yang pertama, menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Langkah-langkahnya yaitu 1. Tentukan satu hal yang paling mengesankan. Contohnya, pergi ke sebuah desa dan kalian sangat terkesan dengan desa tersebut. Yang kedua, ingat-ingat hal-hal yang membuat kalian terkesan. Contohnya, kalian terkesan dengan kolam-kolam ikan atau hamparan sawah yang ada di desa tersebut. Yang ketiga, ingat perasaan kalian pada saat itu. Contohnya, kalian saat itu merasa takjub, gembira, dan nyaman berada di desa tersebut. Tuliskan dan ungkapkan perasaan itu dalam puisi. Yang keempat, gunakan majas untuk mengungkapkan kesan kalian. Contoh, petak-petak sawah terhampar seperti permadani alam. Bulir-bulir padi menguning seperti biji-biji emas mulia. Dan yang terakhir, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya, sebelum matahari terbit, ayam berkokok menyambut pagi, atau fajar menyingsing dan burung-burung berkicau. Cara yang kedua dalam menciptakan sebuah puisi yaitu dengan inspirasi 3 kata. Caranya, tentukan 3 buah kata, lalu buatlah kalimat-kalimat yang menghubungkan kata-kata tersebut. Contohnya, hujan, ranting, dan awan. Kalimat puisi yang dapat kalian buat dari 3 kata tersebut adalah masih tampak bekas hujan semalam, daun-daun jatuh, ranting-ranting patah, rumput dan tanah basah, awan di langit masih kelabu, matahari masih sembunyi, hatiku pun masih berawan, seusai mendengar kabar duka darimu tadi malam. Setelah kamu mengetahui cara menulis sebuah puisi, selanjutnya kamu akan mendeklamasikan puisi. Sebelum kamu mencoba mendeklamasikan puisi, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, bacalah puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, tandailah kata-kata sulit dan ucapkanlah. Dan yang terakhir, tandailah kalimat yang mengandung repetisi atau pengulangan. Berikut adalah contoh pendeklamasian puisi. Rumahku, karya Chairil Anwar. Rumahku dari unggun timbun sajak, kaca jernih dari luar, segala nampak. Kulari dari gedong lebar halaman, aku tersesat, tak dapat jalan. Kemah kudirikan di kala senja kala, di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun sajak, di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datangnya datang. Aku tidak pernah lagi meraih petang. Biar berleleran kata manis madu, jika menagih yang satu. Nah, setelah kita selesai membahas materi puisi, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan soal-soal terkait materi kita. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan baik ya.
Demikianlah pembelajaran puisi kita kali ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan dapat bermanfaat ya.